Dan saya masih berbincang bersama Ibu Sahara, pengamat pangan IPB. Anda tadi menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada concern lah terkait dengan serapan dari produk-produk hortikultura pada saat masa panen. Ketika terjadi, say, oversupply, ada market-market yang siap menyerap. Tapi apakah akan semudah itu terkait dengan pasar ekspor misalnya kita spesifik? Karena ada persyaratan-persyaratan yang juga disyaratkan lah oleh negara-negara pengimpor, khususnya untuk produk-produk pertanian begitu, syarat karantinanya berlapis sekali gitu. Artinya akan ada challenge untuk pengalihan pasar ini, Bu Sahara, pada saat oversupply. Anda melihat hal ini seperti apa? Betul sekali, Mas Wiki ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah konsisten ya. Ketika kita mau mengembangkan food estate ini ya, dari hulu ke hilir itu harus sudah memang dipikirkan ya. Hulu, ada istilah ya kalau kita yang sering kita dengar itu from farm to table of consumer. Nah, konsumernya ini kan tadi macam-macam yang saya katakan tadi. Pasar itu selalu berevolusi. Nah, salah satunya adalah pasar ekspor ya. Nah, untuk pasar ekspor itu banyak sekali persyaratan, requirements yang diperlukan ya. Belum lagi tarif ya, belum lagi. Tapi kalau tarif tidak terlalu bermasalah karena WTO itu menyarankan bahwa tarif itu nanti akan cenderung turun dan memang trennya sudah turun. Tetapi yang menjadi masalah itu memang non-tarif measurement, NTM, hambatan bukan tarif ya, kalau bahasa mudahnya ya. Nah, di hambatan bukan tarif itu ya food safety issue itu menjadi penting ya, seperti kandungan organik ya. Maka pengembangan bawang merah yang ramah lingkungan, yang kandungan pestisida atau bahan kimianya tidak terlalu tinggi itu menjadi perlu. Lalu kemudian traceability-nya juga menjadi perlu juga. Continuity, nah, jangan sampai ekspor banyak musim ini lalu yang berikutnya ketika pasar ekspor meminta itu kita tidak bisa memenuhi. Maka itu tadi yang saya katakan konsisten di pendampingan, konsisten di quantity, konsisten juga di quality melalui penerapan good agricultural practice sehingga traceability tadi itu bisa menjadi mudah untuk dicek oleh konsumen di pasar luar negeri. Terkait dengan concern-concern tersebut, sudahkah di food estate ini kita memiliki mekanisme untuk memastikan produk yang nanti akan dihasilkan sesuai dengan kualifikasi market lah, khususnya untuk market ekspor gitu. Kalaupun memang terjadi pengalihan pasar, dari produksinya sudah dilakukan berbagai macam hal, artinya pada saat mereka menyaratkan berbagai macam persyaratan, kita sudah memenuhi itu semua dan ya gampang aja gitu untuk kemudian melakukan pengalihan pasar ini. Sudahkah kita punya mekanisme itu di program food estate berbasis hortikultura di Jawa ini? Iya, kalau memang tujuannya pasar ekspor, ya mau nggak mau itu harus diterapkan ya. Jadi dari awal ya Kementan ya, dan saya yakin itu mudah-mudahan sudah dipikirkan juga ya untuk mulai melihat ya segmen pasarnya itu apa. Kalau pasar ekspor tadi jelas non-NTM itu harus benar-benar diperhatikan. Traceability juga harus diperhatikan. Kalau untuk pasar industri tadi ya, industri makanan ya itu juga specific requirement-nya itu juga harus dipenuhi juga. Lalu kemudian untuk yang pasar digital tadi juga, yang pasar digital ini di era COVID-19 ini luar biasa perkembangannya. Ya. Jadi kalau tadinya mereka hanya ke pedagang ya, nah mereka juga bisa dilingkan dengan dilingkan langsung dengan petani. Tetapi itu tadi ya, kalau berdasarkan penelitian saya memang yang pasar digital ini high middle income class juga ya. Jadi artinya secara spesifikasi produk hortikultura juga akan lebih tinggi begitu ya? Iya. Nah, jadi itu yang harus diinformasikan kepada petani bahwa grading, sorting, mulai dari good agricultural practice tadi ya, mereka harus bisa memenuhi semua itu ya. Nah, makanya tadi pendampingan saya katakan tidak bisa parsial, lalu harus konsisten, itu kata kunci ya. Karena kalau tahun ini didampingi, tahun depan misalnya pendampingannya tidak seintens yang tahun ini, nah itu berpotensi juga untuk gagal. Nah, konsisten, komitmen itu perlu sekali. Baik, karena ini adalah bukan program 1 tahun 2 tahun ya, harusnya ini menjadi sebuah program jangka panjang yang tentu saja tujuannya menguntungkan semua pihak lah. Bukan hanya kemudian pemerintah melihat ini sebagai sebuah rapor pencapaian, tapi bagaimana ini kemudian dapat menjadi sebuah program yang
memiliki sustainability dan juga teman-teman petani terutama yang tradisional mendapatkan manfaat dari ini. Oke, bicara mengenai komoditas pangan, tentu saja ini bicara mengenai rantai yang cukup panjang, Bu Sahara, tata niaganya dan lain sebagainya, dimulai dari produksi, kemudian distribusi, ada storage dan lain sebagainya. Kita sudah ideal atau belum? Ini kemudian untuk menjadi sebuah dasar bahwa kita nanti mungkin menyimpulkan bahwa food estate ini ya hasilnya akan cukup baik karena kita punya rantai yang sudah ideal begitu. Bagaimana dengan hal tersebut, Bu Sahara? Iya, baik. Nah, ini yang menjadi kendala ya kalau di Indonesia, saya bicara secara umum dulu ya. Rantai tata niaga kita, ada yang mengatakan value chain, ada yang mengatakan tata niaga dan sebagainya, itu sangat panjang sekali. Sehingga isu how to link smallholders to consumer itu dari waktu ke waktu itu selalu menjadi tantangan. Kenapa? Middleman-nya itu panjang. Kalau kita bicara yang konvensional, mulai dari petani, pedagang level 1, level 2, pedagang besar, pasar induk, lalu kemudian retailer, baru mencapai konsumen. Nah, itu potensi price asymmetry terjadi, lalu margin yang diperoleh oleh petani itu kecil. Belum lagi ketika pemburu rente ya masuk ya. Jadi ketika panen itu kadang-kadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menghembuskan akan ada impor ya. Misalnya dulu ketika di lapang ya, petani sedang panen, tiba-tiba ada yang bilang ya akan ada impor loh. Nah, itu akan menyebabkan harga itu, isu tersebut akan menyebabkan harga itu turun. Padahal nggak benar, nggak ada ya impor ya. Nah, itulah pentingnya lintas kementerian harus punya grup WA ya, Bu. Sudah ada ya, tapi kadang-kadang kan isu-isu tersebut ya, berita hoax itu kan di lapang itu kan banyak ya. Nah, isunya itu bagaimana memperpendek rantai nilai atau rantai tata niaga tadi ya. Saya pernah membandingkan ya dengan yang e-commerce ya. Di Indonesia kan sudah banyak sekali e-commerce yang fokus ke produk pertanian ya. Nah, kalau e-commerce itu dia cukup ya dari petani ke pedagang itu satu layer saja, langsung itu ke e-commerce. Nah, beda kan tadi dengan rantai nilai yang saya katakan tadi. Bahkan mereka dalam jangka panjang itu mau langsung ke petani mitra. Tetapi sampai sekarang, kalau dari hasil penelitian saya kemarin, itu mereka dengan petani mitra itu masih 10%. Artinya di petani mitra itu tidak perlu ada middleman, langsung petani mitra ke e-commerce. Nah, kalau yang di supermarket waktu itu juga sudah pendek juga kalau mereka menggunakan tata niaga tersebut ya, jalur tata niaga tersebut maksud saya. Jadi dari petani ada middleman yang disebut specialized wholesaler. Nah, disitulah specialized wholesaler itu berperan langsung ke pasar modern. Nah, itu artinya di era pandemi COVID-19 ini mumpung ya digital market itu berkembang, artinya itu juga di samping pasar ekspor dan industri tadi bisa menjadi salah satu pilihan ya, market opportunity seperti itu kira-kira. Jika cita-cita besarnya adalah Indonesia sebagai negara yang swasembada pangan, sejauh mana ini program terkait dengan food estate ini dapat menjadi batu loncatan lah untuk mengarah sana, atau setidaknya kalaupun mungkin swasembada pangan terlalu berat, ketahanan pangan deh. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi batu loncatan ke arah sana, Bu Sahara? Ya, kalau kita berbicara yang hortikultur ini ya, artinya ya kalau misalnya kita catat saja ya, asumsikan itu berhasil ya, tentu saja nanti di dalam negeri ketersediaan produk pangan ya di dalam negeri itu akan meningkat sehingga mengurangi fluktuasi harga pangan, karena bawang merah ini kan big price fluctuation ya, kalau kita istilahkan itu selalu terjadi. Nah, tapi dengan produksi yang konsisten ya, lalu kemudian meningkat, fluktuasi harga pangan itu bisa turun. Dan tadi kalau tujuannya itu untuk pasar ekspor, ya tentu saja akan menambah devisa negara ya, yang diperoleh dari ekspor tersebut, lalu kemudian menghemat devisa negara juga karena impor itu kita harapkan akan berkurang. Dan dari sisi petani, kalau tadi kita arahkan yang ke pasar-pasar yang modern tadi, ya pasar modern itu bukan hanya supermarket, maksud saya pasar ini juga pasar ekspor, pasar industri, pasar digital, itu kan mereka berkesempatan untuk mendapatkan price premium atau harga yang lebih tinggi. Ya, karena tadi kan ada specific requirement yang harus mereka penuhi, dan dari situ mereka bisa memperoleh reward tersebut berupa harga yang lebih tinggi. Ya, menjadi tugas akademisi dan juga kita kemudian media untuk mengawasi ini harus betul-betul berjalan dengan efektif dan juga efisien. Betul. Jangan sampai ada ekses-ekses yang
timbul dan pada ujungnya akan merugikan teman-teman petani tradisional. Bu Sarah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Sama-sama. Ya, pemirsa.